Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Saguk Dumadi, Laju Mulus Tenekanan Pemaksadan. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda sekalian dalam acara ini. Ini live TikTok, tapi nanti saya potong dan saya akan upload di YouTube ya. Karena sudah lumayan lama juga saya gak ngupload di YouTube gitu. Yang ingin saya bahas dalam tayangan kali ini adalah mengenai pengertian dosa dalam ajaran Sunda. Aduh, ini ngebul banget ya rokoknya. Sebentar, harus dihisap dulu kayaknya. Begini, pengertian dosa yang dipahami dalam ajaran Sunda dengan yang ada pada ruang-ruang keagamaan itu agak berbeda. Nah, mungkin apa yang membedakan dan seperti apa perbedaannya? Dosa dalam ajaran Sunda itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Oh iya, perlu dipahami dulu sebelum masuk ke situ. Dosa dalam ajaran Sunda itu adalah hasil yang murni yang dihasilkan buah dari tindak tanduk dan perilaku kita. Jadi salamet jeung cilakana manusia gumantung karena paripolahna sorangan. Artinya selamat atau celakanya manusia itu bergantung terhadap perilaku yang dia perbuat. Prinsipnya seperti itu. Dan rasanya dalam ruang-ruang keagamaan pun seperti itu. Misal, sebetulnya ini berbicara tentang hukum sebab akibat ya. Misal gini, kita berdiri di hadapan sebuah tembok. Kita melempar sebuah bola ke tembok itu. Pasti bolanya akan mantul lagi ke kita. Nah, pengertian dosa dalam ajaran Sunda pun seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, baik atau buruk, hasilnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu. Tenang. Saya akan langsung bahas apa saja jenis dosa dalam ajaran Sunda. Buat teman-teman yang berkomentar, nanti saya jawabnya sekalian ya, biar tidak terlalu lama. Begini, dosa itu dalam ajaran Sunda ya, yang dipahami oleh leluhur kita, dosa dalam ajaran Sunda lebih menitik beratkan pada cara kinerja pikiran kita. Atau dalam bahasa kita, pikir itu cipta. Jadi dosa itu lebih menitik beratkan pada hasil berdaya cipta atau hasil berpikir dari masing-masing manusia. Makanya yang harus menyelesaikan setiap karma itu adalah manusia itu sendiri. Saya bertanggung jawab atas segala karma yang saya miliki. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan karma saya kecuali diri saya sendiri. Kurang lebih begitu. Nah, tetapi orang-orang di sekitar kita yang bertemu dengan kita, pokoknya siapapun yang ada dalam kehidupan kita, itu berperan sebagai pembantu.
Contohnya seperti ini. Pertemuan saya dengan Anda atau pertemuan saya dengan orang yang saya kenal, pada prinsipnya itu adalah pertemuan untuk saling membantu menyelesaikan karma kita masing-masing. Sebut saja simbiosis mutualisme. Jadi keduanya sama-sama diuntungkan. Paham ya? Nah, tetapi soal selesai atau tidaknya itu kembali lagi pada individunya masing-masing. Orang lain itu hanya membantu. Nah, dosa dalam ajaran Sunda jelas terbuktikan karena memang itu berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman seseorang dalam berpikir, pengalaman seseorang dalam berperilaku. Dalam prinsip ragawi, dosa ini kan kita anggapnya seperti ini. Kita melakukan satu hal yang kita anggap itu salah, sehingga unsur-unsur kimiawi, sebut sajalah begitu ya, dalam diri kita merespon apa yang kita lakukan itu. Dan apa yang kita lakukan itu dianggap sebagai sesuatu yang salah. Kimiawi tubuh kita menganggap itu salah. Maka itu mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi cara berdaya cipta kita. Disepakatilah itu sebagai sebuah kesalahan dan penyesalan. Jadi, garis besarnya dosa itu sebetulnya tidak kurang dan tidak lebih adalah penyesalan-penyesalan yang dihasilkan dari cara kita berpikir dan dari berbagai perilaku yang kita lakukan. Dapat dipahami tentunya ya. Tenang, udu dulu. Selamat bergabung yang baru masuk ya. Lumayan banyak ini. Asik. Nanti satu persatu saya akan jawab pertanyaan yang teman-teman berikan. Maka kita lanjutkan. Dosa dalam ajaran Sunda itu jelas terbuktikan dan bukan dalam bentuk catatan gaib, dalam tanda kutip ya, yang tidak bisa dikejar oleh logika. Karena segala sesuatu yang terjadi prinsipnya harus berpijak pada logika. Termasuk dalam pola pertanggungjawaban atas dosa itu sendiri. Itu jelas. Ada cara, ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menebus penyesalan-penyesalan itu atau dosa-dosa itu. Kembali pada yang tadi, sudah saya sebutkan bahwa dosa dalam ajaran Sunda itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai doraka, ada yang disebut sebagai nalangsa, dan ada yang disebut sebagai sangsara. Sangsara itu puncak dari dosa atau dari penyesalan itu. Apa yang dimaksud dengan doraka dalam konteks dosa ini? Doraka ini kan seringkali kita dengar yang dikaitkan nantinya dengan perilaku yang tidak mengenakan, terutama pada orang tua misalkan. Itu sering dikatakan, ulah kitu doraka cenah geuning nya. Lalu yang kedua, nantinya ada nalangsa. Nah, nalangsa ini juga punya pengertiannya sendiri, termasuk dengan sangsara. Itu juga punya pengertiannya sendiri. Dan kita sekarang selesaikan dulu pengertian doraka ini. Tenang. Sampurasun rampes. Salam baktos, nuhun. Dan secara prinsip, kembali pada persoalan dosa dalam tingkatan doraka. Prinsipnya sama. Doraka ini juga
disebabkan dari berbagai perilaku yang kita lalui, yang kemudian nantinya memberikan pengaruh terhadap pikiran kita. Eh, dan tentu saja doraka ini nantinya juga akan berdampak terhadap diri kita sendiri dan juga akan turut berdampak terhadap orang lain. Setidak-tidaknya akan berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya ada nalangsa. Nalangsa ini satu kondisi di mana cara berpikir kita atau pikiran kita sudah mulai terganggu, sudah tidak optimal. Ketika kita tengah memikirkan satu hal yang sebetulnya perlu untuk dipikirkan karena akan dilakukan, nah gangguannya muncul di sana. Dan sama, nalangsa ini juga disebabkan oleh perilaku kita. Kan kalau kita mendengar kata nalangsa, kalau di masyarakat umum, ini mengarah pada pengertian suatu kondisi yang menyulitkan, yang susah gitu ya, melarat gitu. Atau nantinya identik dengan kemiskinan. Padahal nalangsa itu bukan berbicara soal materi, tetapi berbicara tentang cara berpikir. Sudah benar-benar terganggu begitu. Ada gangguan, ada sebuah gangguan yang itu tidak bisa kita halau lagi, sehingga cara berpikir kita tidak bekerja dengan optimal. Yang nantinya juga dari akibat cara berpikir terganggu, tentu saja pada cara berkeseharian ataupun beraktivitas itu juga turut akan terganggu. Nah, maka pengertian nalangsa ini sebetulnya sekali lagi bukan hanya dapat disangkut pautkan dengan jumlah materi yang kita punya, tetapi juga setiap gerak, setiap paripola atau perilaku kita itu berbicara dalam konteks nalangsa ini. Yang selanjutnya ada juga yang merupakan puncak dari sebuah dosa atau sebuah penyesalan yang biasa disebut sebagai sangsara. Kalau tadi doraka ini nantinya berdampak pada diri kita sendiri, lalu juga terhadap orang-orang di sekitar kita, lalu nalangsa, cara berpikir kita sudah benar-benar terganggu, termasuk juga berbagai aktivitas yang kita lakukan jelas akan turut terganggu. Nah, kalau sangsara itu adalah akumulasi dari keduanya, akumulasi dari doraka dan nalangsa. Itu pengertian sangsara. Jadi dapat dibayangkan orang yang sangsara itu, jadi sangsara juga bukan persoalan materi, tapi ini persoalan batiniah, persoalan cara berpikir kita. Itu bergantung pada hasil dari setiap apa yang kita lakukan, yang dinamai dalam ajaran Sunda sebagai nalangsa. Di tingkatan ini, pikiran sudah betul-betul sangat terganggu, jadi ya sudah tidak bisa berpikir secara sehat, sudah tidak bisa berpikir secara jernih, karena memang sejatinya pikiran itu memang liar ya, berbahaya. Makanya sebisa mungkin kitalah yang harus menguasai pikiran, bukan kita yang dikuasai oleh pikiran. Ini dua hal yang berbeda, dua hal yang harus dipahami. Jadi yang terpenting itu adalah kita menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai kita. Dan kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, kita sudah kok dikuasai pikiran. Bahkan kita sudah menjadi korban dari pikiran-pikiran kita sendiri. Itu bisa dibuktikan, bisa dirasakan oleh kita masing-masing. Dapat dipahami ya sejauh ini. Lalu juga sangsara ini adalah persoalan mental. Nah,
Apalagi kita ketahui bersama, persoalan terbesar dari bangsa kita hari ini adalah persoalan mental. Kalau mentalnya baik, tidak akan ada orang yang buang sampah sembarangan, tidak akan ada, bukan tidak akan ada, tidak akan marak lah, tidak akan marak eh, perilaku-perilaku yang menyimpang dan seterusnya. Kita hari ini dikatakan sebagai negara yang masih berkembang, ini karena persoalan mental. Tidak akan marak para pejabat yang korupsi kalau mentalnya benar, kalau mentalnya kesatria. Ya kan, kebanyakan pemimpin di kita ini hari ini itu masih ada dalam strata kesadaran seorang sudra. Itu adalah kesadaran individu di mana seseorang masih memikirkan dirinya sendiri. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi dia hanya memikirkan perutnya sendiri. Terus saja seperti itu. Lalu juga pada fisik, jelas sangsara ini akan mempengaruhi. Karena pikiran sudah benar-benar terganggu, mental sudah tidak baik, tentu saja pada fisik juga ini akan sangat berdampak. Gangguannya bisa bermacam-macam. Bisa berupa penyakit, bisa berupa ya yang paling umum penyakit lah. Kan penyakit itu juga disebabkan dari pikiran. Dari berbagai pemikiran-pemikiran kita yang tidak terkendali. Misal kayak gini, kalau kita terus berpikiran negatif, terus berpikiran bahwa kita akan sakit, maka akan terjadi sakit itu. Karena dengan kita berpikir, artinya tubuh kita sedang memprogram apa yang dipikirkan. Hati-hati loh, tubuh manusia itu sangat cerdas. Kalau dalam keilmuan barat, ada yang disebut sebagai hukum tarik-menarik ya, law of attraction. Nah itu maksudnya adalah bagaimana manusia ini melalui pikiran memprogram apa yang dia inginkan. Lalu semesta merespon itu, maka terjadilah. Nah makanya hati-hati, sekali lagi, kitalah yang harus menguasai pikiran. Bukan kita yang dikuasai oleh pikiran. Mudah-mudahan pemaparan mengenai pengertian dosa ini atau penyesalan ini dapat kita pahami dan mudah-mudahan ini dapat menjadi tawaran menarik bagi Anda sekalian. Sebelum saya menjawab pertanyaan dan nanti kita akan berbincang, saya tutup dulu karena ini buat saya upload di YouTube ya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Rahayu, Sagung Dumadi Rahayu, Bagja Waluya. Sampurasun.